Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai Government Work akan menyampaikan pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Klarifikasi karir spesialis seharusnya tidak dilakukan atau diimplementasikan karena ketidakefektivitas dalam dunia pekerjaan dan memberatkan individu. Klarifikasi karir spesialis membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Karena apa? Klarifikasi karir spesialis juga membutuhkan praktikum dan alat praktikum yang cukup mahal, apalagi di zaman teknologi yang semakin canggih pada zaman saat ini. Juga sangat berpengaruh pada biaya pendidikan spesialis. Di sisi lain, untuk menggapai gelar spesialis, dari keadaan ekonomi individu juga belum tentu memenuhi. Asalnya kenapa? Belum tentu individu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk melakukan atau melanjutkan gelar spesialis ini. Kemudian klarifikasi karir spesialis juga membutuhkan biaya yang juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggapai pendidikan. Karena apa? Pendidikan atau materi biasanya tidak relevan pada perkembangan zaman. Dinamakan spesialis karena kita harus mempelajari dan mengerti serta mengimbangi materi-materi yang disampaikan, serta juga mengimplementasikan dasar-dasarnya kepada diri kita sendiri. Klarifikasi karir spesialis juga sangat tidak relevan di dalam dunia pekerjaan. Contohnya saja, ketika kita, setiap individu menempuh pendidikan gelar spesialis, kadang tidak relevan di dalam dunia pekerjaan. Semisal kita dalam bidang tertentu, contohnya dokter atau spesialis bedah, belum tentu ketika saat kita bekerja atau melamar pekerjaan itu terjamin dengan adanya gelar tersebut. Bisa jadi kita dapat gelar spesialis bedah. Nah, itu ketika kita bekerja bisa jadi kita akan menjadi asisten dokter, bukan malah kita yang menjadi spesialis bedahnya, seperti itu. Tidak hanya itu saja, gelar spesialis juga membutuhkan biaya yang cukup mahal dan tidak relevan juga. Karena apa? Gelar spesialis itu sangat ilmunya itu lebih dari ilmu dasar. Jadi kita mempelajari lebih dalam, mempelajari apa itu cara pengimplementasikan, cara kita membenahi ketika ada suatu masalah yang terjadi. Bahkan kita juga harus membentengi diri kita sendiri. Tidak hanya itu, ketika kita belajar dalam gelar profesi spesialis, tidak hanya di kampus saja atau di dunia pendidikan saja. Bisa jadi ketika kita di luar pendidikan, kita mempelajari atau mendalami sebuah teori, sebuah materi, itu tidak di dunia pendidikan saja. Kita bisa belajar ketika kita terjun ke lapangan, ketika kita berada di suatu lingkup masyarakat, kita bisa mempelajari gelar spesialis tersebut. Karena spesialis sendiri itu merupakan fokus pada bidang tertentu atau satu bidang saja, tidak umum. Nah, kemudian gelar spesialis sendiri bahkan tidak relevan di dunia pekerjaan. Karena apa? Contohnya ketika kita melamar pekerjaan itu hanya dibutuhkan skill umum.
melainkan bukan dari skill apa yang kita dapatkan saat menempuh pendidikan. Karena apa? Di dalam gelar profesi spesialis ini kita mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan beberapa relasi, mendapatkan beberapa mendapatkan beberapa instrumen untuk kita dibekali dalam menjalankan pekerjaan kita. Gelar spesialis, di sisi lain gelar spesialis membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempelajarinya. Bahkan tidak hanya itu saja, biaya yang cukup tinggi. Ya, karena apa? Di zaman teknologi yang semakin canggih, kita juga dibutuhkan dan dituntut untuk harus mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Kemudian tidak hanya itu, gelar spesialis juga mendapatkan biaya yang cukup mahal. Kemudian ada 3 poin yang harus kita ketahui dalam menempuh gelar spesialis sendiri, yaitu membutuhkan biaya yang cukup tinggi dengan waktu yang cukup lama juga. Kemudian belum tentu dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang kita ambil, atau kita mendapat pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu pula dengan keinginan kita juga gitu. Kemudian tidak hanya itu saja, gelar spesialis bahkan tidak efektif untuk diimplementasikan di dalam dunia pekerjaan, karena ya pertama itu tadi alasannya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kemudian kita mempelajari atau mendalami materi itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian tidak hanya itu saja, belum tentu mendapat pekerjaan yang relevan sesuai dengan jurusan yang kita inginkan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai Opposition Whip, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Glorifikasi karir spesialis seharusnya dilakukan karena di mana manfaat pekerjaan di masa yang akan datang itu sangat penting. Karena di mana glorifikasi karir spesialis ini lebih tinggi daripada pada umumnya yang pekerja-pekerja pelamar sebelumnya. Mengenai biaya yang mahal, di mana ada harga yang tinggi, di mana ada ilmu yang kita dapatkan dan skill-skill yang kita dapatkan itu lebih tinggi. Karena karir spesialis ini memang membutuhkan waktu yang lama, karena di mana materi-materi yang kita dapatkan di saat kita menempuh pendidikan tersebut nanti itu bisa dipakai atau nanti bisa dipraktekkan dalam keadaan nanti di dalam dunia kerja. Untuk mengimplementasikan pekerjaan yang dimana jarang adanya implementasi karena pekerjaan itu membutuhkan skill yang pada umumnya. Namun di dalam karir spesialis ini, dalam mengimplementasikan pekerjaan ini sangat penting karena di mana mereka dapat memilih dalam bidang yang spesialis yang mereka inginkan. Namun berbicara ke belakang lagi tentang biaya, karena kita harus membeli peralatan-peralatan, apalagi yang belum lagi semakin ke depan semakin alat dan semuanya itu canggih. Ya kita kembali ke individual masing-masing, di mana dia memilih keputusan untuk menjadi glorifikasi karir spesialis, di mana di situ juga ada biaya yang lebih tinggi, ada juga ilmu yang lebih tinggi, dan ada juga praktikum-praktikum yang mungkin untuk mengisyaratkan kita lolos ke dalam tahap spesialis. Berbicara dengan waktu yang lama, memang untuk menempuh pendidikan, untuk mendapatkan gelar karir spesialis ini tidak sangatlah singkat. Namun bisa dikatakan seperti kita belajar dari bayi, kita merangkak, kita belajar berjalan, kita belajar membaca, kita belajar
segalanya itu kan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan kita juga menempuh jenjang SD, SMP, SMK itu atau SMA itu pun tidak sangat singkat juga. Begitupun dengan gelar spesialis ini. Jadi di mana ada materi, di mana ada pelajaran, di mana ada skill-skill yang baru, itu kita dapatkan dalam waktu yang benar-benar emang jangka waktu yang lama. Dan biaya pun juga tinggi karena zaman sekarang, di zaman modern ini tidak ada yang namanya juga harga murah atau apapun itu. Karena di posisi ini kita juga membutuhkan skill. Istilahnya kita membeli ilmu dari dosen-dosen atau dosen-dosen yang ilmunya sudah lebih daripada umumnya kita yang gelarnya sebagai S1 gitu kan. Jadi kalau tidak adanya gelar karir spesialis ini, dokter bedah pun mungkin tidak ada. Mungkin ya kalau misalnya dalam tim, kita ambil dari kedokteran aja ya. Misalnya dari tim kedokteran spesialis. Kalau kita jadi asisten dokter itu tidak mungkin. Karena kalau misalnya udah sama-sama dari dokter spesialis, itu mungkin sama-sama bekerja sama. Bukan hanya jadi asisten. Yang jadi asisten itu yang mungkin dokter yang cuman khususnya sebagai ini, sebagai kayak misalnya kalau dalam operasi ya pembiusan atau apa itu baru asisten. Cuman kalau misalnya kalau udah sama-sama dokter spesialis itu, mungkin spesialis ini tuh saling bekerja sama gimana cara menindaklanjuti tindakan pengobatan ini. Jadi kalau menurut saya pengimplementasikan karir spesialis ini juga banyak yang dibutuhkan gitu loh. Apalagi kita dalam bidang masing-masing, namanya juga spesialis. Jadi mereka berpatokan pada spesialis tersebut. Jadi kalau misalnya kita sudah ambil spesialis di dalam misalnya spesialis kesehatan, mungkin ya itu kita bisa melamar pekerjaan yang dimana pelamar pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga dan energi kita, dan jelasnya juga gelar spesialis kita juga kan. Dan dibalik ilmu-ilmu yang kemarin kita dapatkan yang lama, sangat ya waktu yang lama, berbalik lagi di mana pendidikan itu ditempuh dalam waktu 12 tahun lebih. Ya kalau misalnya spesialis mungkin bisa sampai 14 atau enggak 15 tahun. Itu baru kita bisa dapat gelar spesialis. Kemungkinan seperti itu. Namun dibalik itu banyak praktikum-praktikum, banyak yang kita pelajari. Karena ya berbalik lagi dengan biaya yang mahal, kita tuh membeli ilmu itu kepada dosen yang dimana dosen itu sudah memiliki ilmu-ilmu yang sangat tinggi yang bisa dikata seperti ilmuwan gitu kan. Jadi kalau misalnya biaya mahal tapi kita nggak bisa jadi spesialis, itu tergantung pada individual. Karena dimana kita mengambil keputusan yang kayak mengambil keputusan karya gelar spesialis, di mana di situ juga di samping harus menyiapkan biaya-biaya yang akan kedepannya tuh seperti apa, entah itu mahal, entah itu kita beli alat-alatnya itu, ya kita harus siap resiko, karena di mana individual ini sudah memutuskan bahwa dia akan mengambil karir spesial itu tadi. Jadi menurut saya dalam penjelasan saya tersebut, di mana ada harga yang tinggi, di mana ada ilmu yang tinggi juga. Sekian dari saya, terima kasih.